Pria itu memiliki segalanya yang diimpikan orang lain: uang, status, kehidupan yang tampak sempurna. Namun, setelah kematian misterius istrinya, ia hidup dalam kekosongan yang tak terisi selama 2 tahun. Hingga suatu siang yang ditakdirkan, seorang gadis kecil tunawisma tiba-tiba masuk ke ruang mewahnya, membawa tawaran aneh dan tatapan yang tidak seperti anak-anak lainnya. Hanya dalam beberapa menit singkat, gadis itu membalikkan dunia pria itu. Memaksanya menghadapi kebenaran yang tidak pernah berani ia pikirkan. Sebuah rahasia yang ditukarkan dengan hal terkecil, namun cukup kuat untuk menghancurkan semua kepercayaan. Menariknya keluar dari kelumpuhan yang telah lama berlangsung dan mendorongnya ke dalam perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Perjalanan mencari kebenaran tentang istrinya yang hilang dan tentang orang-orang yang paling ia percayai. Siang itu, Jakarta sangat terik. Cahaya memantul dari kaca. Gedung-gedung tinggi menciptakan kilauan yang menyilaukan. Di dalam restoran, udara dingin dan aroma kopi panggang yang lembut menyebar. Sangat kontras dengan panas terik di luar. Suara garpu dan pisau beradu pelan dengan piring terdengar teratur seperti kebiasaan yang berulang setiap hari. Rizky duduk di meja favoritnya di dekat jendela. Tempat ia bisa melihat lalu lintas padat namun tak seorang pun mudah mengenalinya. Ia memilih tempat ini selama 2 tahun terakhir. Hampir tidak berubah. Pelayan sudah terbiasa sehingga tidak perlu bertanya. Begitu melihatnya masuk, makanan lamanya otomatis disiapkan. "Anda mau seperti biasa, Pak?" kata pelayan dengan suara lembut. Rizky mengangguk. Tidak perlu melihat menu seperti biasa. Gadis itu tersenyum. Cepat mencatat pesanan, lalu pergi. Semuanya berjalan lancar, rapi, tanpa kesalahan. Kehidupannya juga begitu. Setidaknya di permukaan. Jadwal kerja padat. Rapat berturut-turut. Kontrak ratusan miliar rupiah ditandatangani. Orang luar melihatnya semua berpikir ia berada di puncak. Hanya ia yang tahu bahwa semua itu tidak lagi berarti seperti dulu. Rizky memegang gelas air, memutarnya perlahan di tangannya. Matanya tertuju pada kehampaan di luar jendela. Tetapi sebenarnya tidak melihat sesuatu yang spesifik. 2 tahun telah berlalu. Ingatan tentang malam itu masih jelas hingga menakutkan. Seolah baru saja terjadi. Sebuah panggilan. Ia ingat dengan jelas suara telepon berdering di ruang rapat hari itu. Nama Siti Anissa muncul di layar. Istrinya jarang menelepon saat jam kerja. Jadi saat itu ia sedikit ragu. Tetapi rapat sedang dalam tahap penting. Mitra asing baru saja datang. Seluruh ruangan menunggu keputusannya. Ia melihat telepon selama 1 detik lagi lalu meletakkannya terbalik di meja. "Maaf, kita lanjutkan," katanya saat itu. Suaranya tegas. Panggilan terputus. Dan itu adalah yang terakhir. Rizky memejamkan mata sejenak. Ia telah memikirkan momen itu ribuan kali. Jika hari itu ia mengangkat telepon. Jika ia hanya mengucapkan 1 kalimat. Mendengarkan 1 kalimat. Apakah segalanya akan berbeda? "Silakan, Pak. Pesanan Anda." Suara pelayan menariknya kembali ke masa kini. Sepiring steak diletakkan. Aroma harumnya tercium tetapi tidak membuatnya merasa lapar. Rizky memegang pisau, memotong sepotong kecil, lalu memasukkannya ke mulutnya. Karena kebiasaan, indera perasa hampir tidak berarti. Ia hanya makan karena kebutuhan. Orang-orang di sekitarnya masih berbicara, tertawa, membicarakan pekerjaan, rencana akhir pekan. Kehidupan mereka berjalan normal. Sementara ia seolah berdiri di luar semua itu. Setelah kebakaran, semuanya disimpulkan dengan cepat: korsleting listrik, kecelakaan, tidak ada tanda-tanda sabotase. Polisi menutup kasusnya hanya dalam beberapa minggu. Teman-teman, mitra bisnis, semuanya menasihatinya untuk melepaskannya. Terkadang hal-hal tidak bisa dijelaskan. Rizky, Fajar pernah berkata begitu.
Sambil menepuk bahunya saat pemakaman. Fajar Pratama, sahabat terdekatnya, yang bersamanya membangun perusahaan sejak awal. Satu-satunya orang yang berada di sampingnya selama masa paling gelap. Rizky membuka mata, menatap piring makanannya. Ia teringat tatapan Siti Anisa di hari-hari terakhir. Ia tampak lebih lelah, lebih pendiam. Pernah, suatu kali ia berdiri di dapur. Berkata pelan, "Mas Rizky, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi nanti saja ya." Saat itu ia sedang sibuk dengan proyek besar. Hanya mengangguk setuju. "Ya, kalau kamu siap baru bilang." Beberapa hari kemudian ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbicara. Rizky merapatkan tangannya. Serpihan ingatan terus berulang. Tak bisa terlepas. Ia telah menyewa detektif pribadi. Telah meninjau kembali seluruh berkas. Tetapi, semuanya kembali pada satu kesimpulan kecelakaan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tidak pernah benar-benar percaya. Suara kecil di pintu membuat banyak orang di restoran menoleh. Awalnya hanya suara perdebatan samar tetapi dengan cepat menjadi lebih jelas. "Kamu tidak bisa masuk ke sini." Suara satpam terdengar sedikit kesal. "Saya hanya perlu bicara sebentar." Suara kecil terdengar tetapi tegas. Rizky sedikit mengernyit. Ia tidak berniat peduli. Tetapi suara itu entah mengapa menarik perhatiannya. Bukan seperti permohonan biasa. Juga bukan suara anak kecil yang ketakutan. Suara itu tenang hingga aneh. Ia sedikit memiringkan badannya, melihat ke arah pintu. Seorang gadis kecil berdiri di sana. Bertubuh mungil. Mengenakan jaket abu-abu usang. Rambutnya kusut dengan beberapa daun kering menempel. Sandal jepit kebesaran membuat langkahnya tidak stabil. Tetapi tatapan gadis kecil itu tidak seperti anak tunawisma. Ia menatap, lurus tanpa menghindar. "Keluar sana," kata satpam. Kali ini lebih tegas. Gadis kecil itu menggelengkan kepala. "Saya perlu bertemu orang itu." Orang yang mana gadis kecil itu tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling ruangan lalu berhenti. Tatapan itu berhenti tepat pada Rizky. Ia tanpa sadar terdiam sesaat. Entah mengapa ia merasa seperti sedang ditembus tatapan. Bukan oleh seorang anak kecil, tetapi oleh seseorang yang mengenalnya dengan baik. Gadis kecil itu melangkah masuk. Satpam menahannya tetapi ia dengan lembut menepis tangan satpam itu. Tidak kuat tetapi cukup untuk membuat satpam itu terkejut. "Saya hanya ingin bicara satu kalimat," katanya. Beberapa orang mulai berbisik. Suasana di restoran berubah. Tidak lagi setenang sebelumnya. Rizky meletakkan pisaunya. Matanya masih mengikuti gadis kecil itu. Ada sesuatu yang tidak biasa. Gadis kecil itu melangkah beberapa langkah lagi. Cahaya dari jendela kaca menyoroti wajahnya yang kurus, namun matanya bersinar aneh. Rizky tidak mengerti mengapa ia tidak berpaling. Gadis kecil itu berhenti di depan mejanya. Jaraknya hanya beberapa langkah. Dalam sekejap, ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat meskipun tidak ada alasan yang jelas. "Paman." Gadis kecil itu berbicara. Suaranya tidak bergetar. Tidak memohon. Hanya sekadar memanggil. Rizky menatap ke bawah. "Diam." Gadis kecil itu menarik napas pelan lalu berkata, "Saya ingin menukar sesuatu." Ia menggarnyit. Menukar apa? Gadis kecil itu melihat ke piring makanan di depannya, lalu kembali menatap lurus ke matanya. "Beri saya sisa makanan paman." Meja sebelah sedikit tertawa. Beberapa orang menggelengkan kepala kesal. Seorang wanita berbisik kepada suaminya, "Anak-anak sekarang memang aneh." Rizky masih tidak berkata apa-apa. Gadis kecil itu melanjutkan. Suaranya tetap datar. "Sebagai gantinya, saya akan memberitahu paman sebuah rahasia." Rizky menghela napas pelan. Sedikit lelah. "Kamu seharusnya keluar. Di sini bukan tempat untukmu." Ia tidak marah. Hanya tidak ingin diganggu.
Gadis kecil itu diam beberapa detik lalu. Ia berbicara sangat pelan tetapi cukup jelas, sehingga tidak ada yang bisa salah dengar. Rahasia tentang istri paman. Tangan Rizky membeku. Ruang seolah melambat dalam sekejap. Ia mendongak, menatap lurus ke arah gadis kecil itu. Tatapannya tidak menghindar. Tidak ada tanda-tanda bercanda. Tidak ada sedikit pun keraguan. Saya tahu, kata gadis kecil itu melanjutkan dengan perlahan. Siapa yang membunuh istri paman? Gelas di tangan Rizky sedikit menyentuh meja, mengeluarkan suara yang sangat kecil. Tetapi baginya, suara itu seolah bergema di ruang kosong. Segala sesuatu di sekitarnya seolah menghilang. Hanya tersisa kalimat yang baru saja diulang-ulang di benaknya. Setiap kata jelas hingga mengerikan. Ia menatap gadis kecil itu. Untuk pertama kalinya benar-benar melihat. Dan dalam tatapan itu, ia tidak melihat kepolosan seorang anak kecil. Hanya melihat kebenaran yang belum pernah siap ia hadapi. Suasana di restoran masih sedikit tegang setelah perkataan gadis kecil itu. Beberapa orang berpaling. Tetapi banyak mata masih tertuju. Penasaran sekaligus tidak nyaman. Matahari di luar masih menyilaukan. Tetapi di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Rizky tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Hanya menatap lurus ke arah gadis kecil di depannya. Ia terbiasa dengan negosiasi. Kebohongan yang disamarkan dengan cerdik. Tetapi tatapan ini membuatnya canggung. Tidak ada kesan pura-pura. Juga tidak seperti lelucon. Ia meletakkan gelas airnya. Suaranya merendah. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Gadis kecil itu mengangguk. Sangat pelan. Saya tahu. Kalau begitu kamu juga harus tahu hal-hal seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Rizky melihat sekeliling. Menyadari beberapa orang sedang mendengarkan. Ia tidak suka itu tetapi tidak bisa pergi begitu saja saat ini. Siapa namamu? Lina? Gadis kecil itu menjawab singkat. Berapa umurmu? 9. Rizky sedikit mengernyit. Melihatnya. Ia tampak lebih muda dari usianya. Kurus dan kurang bertenaga. Tetapi matanya benar-benar sebaliknya. Ia bersandar di kursi. Melipat tangan. Lina. Paman tidak punya waktu untuk permainan seperti ini. Gadis kecil itu tidak bereaksi. Hanya menatap piring makanan. Saya juga tidak punya waktu. Jawaban itu membuat Rizky terdiam. Bukan karena isinya tetapi karena cara pengucapannya. Seorang anak berusia 9 tahun tidak seharusnya mengucapkan kalimat itu dengan nada setenang itu. Ia sedikit mencondongkan badannya ke depan. Apa yang kamu inginkan? Saya sudah mengatakannya. Lina menatap lurus. Sisa makanan paman. Suara tawa kecil terdengar dari meja sebelah. Rizky mendengarnya tetapi tidak peduli. Ia menatap piringnya lalu kembali menatap gadis kecil itu. Hanya itu Lina menggelengkan kepala. Saya ingin porsi paman sendiri. Maksudmu bukan memesan makanan lain? Kata gadis kecil itu perlahan. Harus porsi yang sedang paman makan. Rizky terdiam. Ini mulai menjadi aneh dengan cara lain. Ia sudah berniat memesan porsi baru untuk gadis kecil itu. Itu adalah reaksi alami. Tetapi permintaan ini berbeda. Bukan karena lapar tetapi seolah ada alasan di baliknya. Mengapa? Tanyanya. Lina tidak langsung menjawab. Ia menatap piring lalu mendongak. Karena saya perlu tahu paman orang seperti apa. Rizky tertawa pelan. Kali ini kamu benar-benar akan menilai paman dari sepiring makanan. Tidak, kata Lina. Suaranya tetap datar. Dari apakah paman bersedia memberikan apa yang paman miliki atau tidak? Kalimat sederhana itu membuatnya terdiam. Bukan karena filosofinya tetapi karena cara pengucapannya. Tidak ada kepolosan. Tidak ada hafalan. Hanya sebuah penilaian seolah gadis kecil itu sudah memikirkan hal itu sangat lama. Rizky menatap gadis kecil itu sekali lagi. Lebih lama lalu. Ia menghela napas. Mendorong piring makanan sedikit ke depan. Jika paman memberimu
Kamu akan menceritakan semuanya. Lina mengangguk. Saya akan menceritakan kebenarannya. Dan jika paman tidak percaya, itu urusan paman. Rizky memberi isyarat kepada pelayan untuk tidak ikut campur. Pelayan yang berdiri di dekatnya ragu sejenak lalu mengangguk mundur. Ia kembali menatap Lina duduk. Gadis kecil itu tanpa basa-basi menarik kursi dan duduk di hadapannya. Gerakannya tegas tanpa ragu. Lina memegang pisau dan garpu. Tetapi hanya melihatnya selama beberapa detik lalu meletakkannya. Menggunakan tangan untuk memotong daging kecil-kecil. Rizky mengamati tanpa berkata apa-apa. Saya tidak terbiasa menggunakan ini, kata Lina seolah membaca pikirannya. Jawab Rizky singkat. Gadis kecil itu makan dengan cepat tetapi tidak terburu-buru. Setiap suapan dikunyah dengan hati-hati. Seolah sudah lama tidak makan makanan yang layak. Tetapi yang menarik perhatian Rizky bukan cara makannya, melainkan tatapannya. Lina masih sesekali mendongak. Mengamatinya seolah sedang memeriksa reaksinya. Ceritakan, kata Rizky setelah beberapa saat. Apa yang kamu tahu tentang istri paman Lina? Menelan suapan terakhir. Mengelap tangannya ke tepi baju. Sebelum itu, saya ingin bertanya satu hal. Rizky mengangguk. Tanyakan saja. Malam itu paman menerima telepon. Pertanyaan itu datang terlalu cepat. Rizky tidak sempat bersiap. Ia diam menatap gadis kecil itu, lalu mengangguk sangat pelan. Ya. Paman mengangkatnya tidak. Lino menunduk seolah sudah menduga jawabannya. Saya juga berpikir begitu. Maksudmu kamu berpikir begitu? Suara Rizky sedikit lebih tajam. Gadis kecil itu mendongak. Tatapannya tidak berubah. Karena jika paman mengangkatnya, mungkin semuanya akan berbeda. Udara seolah membeku. Rizky merapatkan tangannya tetapi tidak membantah. Ia telah mengucapkan kalimat itu pada dirinya sendiri berkali-kali. Mendengarnya dari orang lain, terutama seorang anak kecil, membuat perasaan itu menjadi lebih berat. Apa yang kamu maksud? Tanyanya. Suaranya rendah. Saya tidak bermaksud apa-apa. Lina menggelengkan kepala. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Rizky bersandar di kursi. Berusaha tetap tenang. Baiklah. Sekarang beritahu paman. Apa yang kamu tahu? Lina melihat sekeliling, seolah memeriksa apakah ada yang mendengarkan. Lalu ia merendahkan suaranya. Malam itu, saya berada di dekat rumah paman. Rizky mengernyit. Di dekat di area tanah di belakang, kata Lina. Saya tidur di sana beberapa hari. Kamu tidur di sana? Ia mengulanginya. Dengan tidak percaya. Saya tidak punya tempat lain. Lina menjawab sederhana. Rizky tidak berkata apa-apa lagi. Hanya memberi isyarat agar ia melanjutkan. Malam itu, saya melihat seseorang masuk ke rumah, kata Lina perlahan. Bukan satpam. Bukan orang asing yang tersesat. Tapi orang yang tahu betul tempat itu. Rizky mencondongkan badannya ke depan. Kamu melihatnya dengan jelas. Tidak jelas wajahnya. Lina menggelengkan kepala. Tapi saya melihat cara orang itu berjalan. Tidak ragu. Tidak takut ketahuan. Mungkin orang yang dikenal keluarga. Rizky berkata seolah menenangkan dirinya sendiri. Benar. Lina mengangguk. Itu orang yang dikenal. Rizky diam. Jantungnya berdebar lebih cepat 1 detak. Lalu apa? Tanyanya. Lalu saya melihat api. Lina berkata sangat cepat. Tidak seperti kebakaran biasa. Kamu yakin? Saya tinggal di jalanan. Lina menatap lurus ke arahnya. Saya tahu bagaimana kebakaran biasa. Itu. Jawaban itu membuat Rizky tidak bisa langsung membantah. Ia menatap gadis kecil itu. Mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Tetapi tidak menemukan apa-apa. Jadi mengapa kamu tidak memberitahu siapapun? Tanyanya. Saya sudah mencoba. Lina menjawab tetapi tidak ada yang percaya. Polisi. Mereka bertanya beberapa pertanyaan lalu pergi.
Lina mengangkat bahu. Saya hanya anak kecil kotor yang tidur di jalanan. Rizky menggigit bibir bawahnya. Tidak berkata apa-apa. Lalu Lina berhenti sejenak. Saya diikuti. Rizky mendongak segera. Siapa yang mengikutimu orang-orangnya? Kata Lina. Siapa dia? Gadis kecil itu menatap lurus ke arahnya. Tatapannya tidak lagi setenang sebelumnya. Orang yang masuk ke rumah paman malam itu. Udara seolah semakin berat. Rizky merasa tenggorokannya kering. Kamu tahu siapa dia? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Lina tidak langsung menjawab. Gadis kecil itu menatapnya sangat lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Saya tahu. Katanya akhirnya. Kalau begitu katakan. Saya akan mengatakan. Lina mengangguk. Tapi paman harus berjanji satu hal. Apa? Jangan berpaling. Kata gadis kecil itu. Setelah tahu kebenarannya, Rizky tertawa sinis. Kamu pikir paman akan melakukan itu? Saya tidak tahu. Lina menjawab. Saya hanya tahu jika paman berpaling. Saya tidak akan punya kesempatan lagi. Kalimat itu membuat Rizky terdiam. Ia menatap gadis kecil itu. Untuk pertama kalinya melihat dengan jelas kelelahan yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Baiklah. Katanya perlahan. Paman berjanji. Lina mengangguk seolah menerima. Gadis kecil itu menarik napas lalu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Orang itu bukan orang asing. Rizky tidak berkedip. Itu orang yang paman temui hampir setiap hari. Jantungnya berdebar lebih kencang. Itu orang yang punya kunci rumah paman. Rizky merapatkan tangannya. Dan lalu, kata Lina. Suaranya tidak lebih tinggi. Tetapi cukup untuk menghancurkan segala sesuatu yang tersisa dalam dirinya. Itu orang yang paling paman percayai. Udara di restoran seolah memadat setelah perkataan Lina. Suara-suara di sekitar menjadi jauh. Seolah ditarik ke belakang. Rizky duduk diam. Tangan di atas meja, tetapi tidak lagi merasakan dengan jelas. Ia menatap gadis kecil itu. Berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Kamu baru saja mengatakan orang yang paman temui setiap hari. Lina mengangguk. Ya, kamu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa? Tanya Rizky. Suaranya lebih rendah. Kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Saya tidak berbicara sembarangan. Lina menjawab. Saya sudah menyimpannya 2 tahun. Rizky terdiam. Angka itu tidak kebetulan. 2 tahun. Sama persis dengan waktu dari kebakaran sampai sekarang. Ia menatap dalam-dalam ke mata gadis kecil itu. Untuk pertama kalinya merasakan perasaan yang sulit disebut. Antara curiga dan takut. Ceritakan dari awal. Katanya perlahan. Setiap detail. Lina mengangguk. Kedua tangan diletakkan di tepi meja. Malam itu tidak hujan. Angin sepoi-sepoi. Saya tidur di area tanah di belakang rumah paman. Dekat pagar. Mengapa di sana? Tanya Rizky. Saya sering berpindah tempat. Lina menjawab. Hari itu saya merasa tempat itu tenang. Rizky tidak bertanya lagi. Memberi isyarat agar ia melanjutkan. Sekitar tengah malam. Saya mendengar suara gerbang terbuka. Kata Lina. Bukan terbuka biasa. Sangat pelan. Mungkin satpam. Rizky menyela. Bukan. Lina menggelengkan kepala. Saya sudah mengamati mereka beberapa hari. Mereka tidak masuk dengan cara itu. Rizky terdiam. Orang itu berjalan sangat cepat. Lina melanjutkan. Tidak berhenti. Tidak melihat sekeliling. Seolah sudah tahu setiap tempat. Kamu melihat wajahnya. Tidak jelas. Lina menjawab. Malam hari. Orang itu memakai topi. Rizky mengerutkan kening. Lalu mengapa kamu yakin? Karena cara jalannya. Kata Lina. Suaranya yakin. Orang luar tidak bisa berjalan seperti itu di rumah orang lain. Rizky tidak membantah. Ia mengerti itu. Lalu apa? Tanyanya.
Saya pikir orang itu orang yang dikenal, kata Lina. Jadi saya tidak memperhatikannya lagi. Lalu sekitar 15 menit kemudian, saya mencium bau. Lina berbicara lebih lambat. Bukan bau asap kayu biasa. Rizky sedikit mencondongkan badan. Bau apa? Bau bensin. Lina menatap lurus ke arahnya. Jawaban itu membuatnya kaku. Kamu yakin? Saya pernah tidur di dekat pom bensin, kata Lina. Saya tahu bau itu. Rizky merapatkan tangannya. Lalu api berkobar sangat cepat. Lina melanjutkan. Bukan dari satu tempat, tapi banyak tempat. Kamu melihatnya dengan jelas. Saya melihat nyala api dari banyak jendela. Lina mengangguk. Dan saya mendengar suara kaca pecah. Rizky memejamkan mata sesaat. Detail-detail ini belum pernah muncul dalam laporan resmi. Kamu melihat orang itu pergi, tanyanya. Ya. Lina menjawab segera. Orang itu keluar melalui jalan yang sama. Lari. Lina menggelengkan kepala. Berjalan biasa. Rizky membuka mata. Berjalan biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa, kata Lina. Udara di antara keduanya menjadi berat. Rizky merasakan dingin menjalar di punggungnya. Lalu, apa yang kamu lakukan, tanyanya. Saya lari ke jalan, kata Lina. Saya melihat mobil pemadam kebakaran datang. Kamu memberitahu siapapun? Saya sudah memberitahu. Lina menjawab. Seorang petugas pemadam kebakaran dan mereka tidak mendengarkan. Lina mengangkat bahu. Mereka sibuk? Rizky terdiam. Keesokan harinya, saya kembali. Lina melanjutkan. Ada banyak orang. Polisi. Wartawan. Saya memberitahu polisi, ya. Lina mengangguk. Tapi mereka bertanya beberapa pertanyaan lalu menyuruh saya pergi. Kamu bilang apa pada mereka? Saya bilang ada orang masuk sebelum kebakaran. Lina menatapnya. Mereka bertanya apakah saya melihat wajahnya. Saya bilang tidak. Lalu mereka menyimpulkan saya tidak tahu apa-apa. Ya. Lina menjawab. Keheningan panjang terjadi. Rizky menatap meja. Pikirannya mulai merangkai apa yang baru saja didengarnya. Jika semua ini benar, maka seluruh kejadian itu bukan lagi kecelakaan. Dan jika bukan kecelakaan, kamu bilang kamu diikuti. Ia angkat bicara. Lina mengangguk. Setelah beberapa hari, siapa yang mengikutimu? Saya tidak tahu namanya. Lina menjawab. Tapi saya melihat mereka di sekitar area tempat saya tidur. Mereka melakukan apa hanya melihat, kata Lina. Tapi bukan seperti melihat biasa. Bagaimana? Seperti mencari. Lina menjawab. Rizky menarik napas dalam. Kamu yakin mereka mencarimu? Saya melihat mereka berbicara, kata Lina. Suatu kali, mereka mengatakan apa bahwa ada yang melihat. Lina menatapnya. Seorang anak kecil. Rizky merapatkan tangannya lebih erat. Apa yang kamu lakukan? Saya pergi. Lina menjawab. Berpindah tempat terus-menerus. Berapa lama? Lebih dari setahun, kata Lina. Rizky menatap gadis kecil itu. Untuk pertama kalinya menyadari dengan jelas kelelahan di matanya. Bukan hanya kurang makan, tetapi juga ketegangan yang berkepanjangan. Jadi mengapa kamu datang? Mencari paman sekarang, tanyanya. Lina, diam sejenak. Karena saya tidak bisa bersembunyi selamanya, katanya. Dan saya pikir paman akan membantu. Kamu tidak tahu, Lina menggelengkan kepala. Tapi saya tahu paman adalah satu-satunya yang punya alasan untuk mendengarkan. Rizky tidak langsung menjawab. Kamu sudah mengamati paman. Lina menambahkan. Rizky mendongak. Mengamati beberapa hari. Lina mengangguk. Saya berdiri di luar sana. Gadis kecil itu menunjuk ke jendela kaca. Saya melihat paman selalu duduk sendiri, kata Lina. Tidak berbicara dengan siapapun. Rizky melihat ke arah yang ditunjuknya lalu kembali. Kamu pikir paman akan percaya, tanyanya.
Saya pikir paman masih belum percaya. Lina menjawab. Jawaban itu membuatnya tidak bisa menyangkal. Jadi apa lagi yang bisa kamu buktikan, tanya Rizky. Lina menatapnya. Tatapannya tidak goyah. Saya belum selesai bicara. Apalagi, gadis kecil itu menunduk. Menarik sedikit lengan bajunya. Sebuah bekas luka terbuka terlihat di pergelangan tangannya. Malam itu, saya tidak hanya melihat, kata Lina. Rizky mengerutkan kening. Maksudmu, saya mengikuti orang itu beberapa saat, kata Lina. Saya mengikuti ya. Mengapa? Karena saya penasaran. Lina menjawab. Dan karena saya merasa itu tidak biasa. Rizky menatap gadis kecil itu. Tidak menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang kamu lihat, tanyanya. Lina mendongak. Tatapannya menjadi lebih tajam. Saya melihat orang itu berhenti, katanya. Dan menelepon. Rizky menahan napas. Orang itu mengucapkan satu kalimat. Lina melanjutkan. Kalimat apa? Gadis kecil itu menatap lurus ke arahnya. Setiap kata terucap jelas. Sudah selesai. Rizky tidak langsung berkata apa-apa setelah kalimat terakhir Lina. Suara sudah selesai masih bergema di benaknya seperti titik beku. Ia menatap gadis kecil. Itu lalu menatap meja. Berusaha menyusun apa yang baru saja didengarnya menjadi urutan yang logis. Kamu tidak melihat wajah orang itu, kan, tanyanya. Tidak jelas. Lina menjawab. Tapi saya mendengar suaranya. Rizky mendongak segera. Bagaimana suaranya? Tidak terburu-buru, kata Lina. Tidak takut. Sangat tenang. Rizky memejamkan mata sesaat. Perasaan familiar melintas. Tetapi ia belum bisa menyebutkannya. Hanya kalimat itu saja. Ya. Lina mengangguk. Setelah itu orang itu pergi. Pergi kemana? Ke mobil. Lina menjawab. Mobil parkir di jalan besar. Rizky merapatkan tangannya. Kamu ingat mobil apa? Mobil gelap, kata Lina. Tidak baru tapi bersih. Nomor plat. Lina menggelengkan kepala. Saya berdiri jauh. Rizky menghela napas. Tidak menyembunyikan kekecewaannya. Kepingan-kepingan itu ada tetapi belum cukup jelas. Ia butuh lebih dari itu. Kamu bilang orang itu dikenal paman, kata Rizky perlahan. Berdasarkan apa? Lina diam beberapa detik. Karena cara orang itu masuk ke rumah. Cara masuk ke rumah tidak perlu berhenti, kata Lina. Tidak perlu memeriksa. Seolah itu rumahnya sendiri. Rizky menatap gadis kecil itu tanpa membantah. Dalam benaknya mulai muncul daftar orang-orang yang bisa keluar masuk villa dengan bebas. Tidak banyak. Ada lagi, tanyanya. Iya. Lina mengangguk. Saya melihat orang itu menggunakan telepon. Telepon kenapa? Saya melihat cahayanya, kata Lina. Orang itu memegang dengan terampil. Rizky sedikit mengernyit. Siapapun juga pakai telepon. Tidak semua orang memegang seperti itu. Lina menjawab. Maksudmu? Seperti orang yang sering menggunakan, kata Lina. Tidak melihat tapi tetap bisa mengetik. Rizky terdiam sekali lagi. Perasaan familiar itu kembali. Tidak jelas tetapi cukup membuatnya tidak nyaman. Sudah selesai bicara, tanyanya. Lina menatapnya lalu menggelengkan kepala pelan. Belum. Apalagi? Saya ingat baunya, kata Lina. Rizky sedikit mencondongkan badan. Bau apa? Bukan bau bensin, kata Lina. Bau lain. Spesifik. Lina berpikir sejenak. Bau parfum. Rizky terdiam. Kamu yakin, tanyanya. Saya tidak yakin namanya. Lina menjawab. Tapi saya ingat bau itu. Mengapa? Karena saya pernah mencium bau itu sebelumnya, kata Lina. Di mana? Lina menatap lurus ke arahnya. Di dekat paman. Jawaban itu membuat suasana menjadi lebih berat. Rizky tidak berkata apa-apa. Tetapi dalam benaknya sudah mulai muncul beberapa gambar rapat-rapat. Pertemuan singkat. Orang-orang yang berdiri di sampingnya setiap hari.
Jelaskan lebih detail. Ia meminta. Saya tidak tahu nama baunya, kata Lina. Tapi saya pernah menciumnya saat berdiri dekat paman beberapa hari yang lalu. Di mana di sini? Lina menunjuk perlahan ke sekeliling restoran. Rizky melihat sekeliling lalu kembali. Kamu mengamati paman di sini, ya? Lina mengangguk. Saya berdiri di luar pintu. Dan apa yang kamu lihat? Saya melihat paman bertemu seseorang, kata Lina. Jantung Rizky sedikit bergetar. Orang yang mana? Orang tinggi memakai jas. Lina menjawab. Sering tersenyum. Rizky tidak berkedip. Dalam benaknya sebuah nama mulai muncul. Tetapi ia tidak ingin mengatakannya. Orang itu sering duduk di hadapan paman. Lina melanjutkan. Berbicara sangat banyak. Kamu mendengar apapun tidak? Lina menggelengkan kepala. Saya berdiri jauh. Rizky terdiam. Kepingan-kepingan ingatan mulai tersusun. Makan siang. Percakapan singkat di antara keduanya. Saat Fajar duduk di hadapannya. Tertawa dan berbicara tentang pekerjaan. Kamu yakin itu bau yang sama? Tanyanya. Saya tidak lupa bau. Lina menjawab. Karena saya tidak punya banyak hal untuk diingat. Kalimat itu membuat Rizky tidak bisa membantah. Kamu tahu orang itu? Siapa? Tanyanya. Suaranya rendah. Lina menatapnya lalu menggelengkan kepala. Saya tidak tahu namanya. Tapi saya tahu wajahnya. Ya. Lina mengangguk. Kalau begitu jelaskan. Orang itu sedikit lebih tinggi dari paman, kata Lina. Rambut pendek rapi. Ada lagi selalu memakai jas. Lina menjawab. Sepatunya bersih. Rizky tidak bertanya lagi. Detail-detail itu sudah cukup. Apalagi yang kamu ingat? Tanyanya. Meskipun dalam hati sudah mulai memiliki jawaban. Lina diam agak lama dari sebelumnya. Tatapannya tidak lagi setenang sebelumnya, tetapi sedikit ragu. Ada satu hal, katanya. Saya tidak yakin apakah harus mengatakannya atau tidak. Lina menunduk. Rizky mencondongkan badannya ke depan. Katakan. Saya takut, kata Lina pelan. Rizky berhenti sesaat. Ini adalah pertama kalinya gadis kecil itu menunjukkan rasa takut yang jelas. Takut apa? Tanyanya. Orang itu. Lina menjawab. Mengapa? Karena saya pikir orang itu tahu saya sudah melihatnya, kata Lina. Rizky merapatkan tangannya. Kamu punya bukti? Tidak. Lina menggelengkan kepala. Hanya perasaan. Perasaan tidak cukup, kata Rizky. Saya tahu. Lina menjawab. Tapi saya tetap merasa begitu. Rizky menatap gadis kecil itu tanpa berkata apa-apa lagi. Ia mengerti perasaan itu. Terkadang hal-hal yang tidak bisa dibuktikan adalah hal yang paling menakutkan. Apa yang kamu ingin paman lakukan? Tanyanya. Percayai saya. Lina menjawab. Hanya itu. Lina menggelengkan kepala. Paman harus memeriksanya sendiri. Memeriksa apa? Orang yang paling paman percayai, kata Lina. Kalimat itu membuat Rizky terdiam. Kamu pikir paman belum mengerti? Lina melanjutkan. Orang itu bukan hanya orang yang dikenal. Jadi apa? Lina menatap lurus ke arahnya. Tatapannya tidak lagi ragu. Itu keluarga, katanya. Rizky merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Ia menatap gadis kecil itu. Menunggu hal berikutnya. Lina menarik napas lalu berkata. Suaranya lebih jelas dari sebelumnya. Orang itu tidak hanya bisa masuk ke rumah paman. Rizky tidak berkedip. Orang itu bisa tinggal. Lina melanjutkan. Udara seolah membeku. Rizky mengerti arti kalimat itu. Hanya beberapa orang yang bisa melakukan itu dan semuanya adalah orang yang ia percayai sepenuhnya. Kamu yakin? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Lina tidak langsung menjawab. Gadis kecil itu menatapnya sangat lama seolah sedang mempertimbangkan untuk terakhir kalinya. Lalu ia mengangguk. Saya yakin. Keheningan panjang terjadi. Rizky duduk di sana tanpa bergerak. Dalam benaknya sebuah nama sudah jelas hingga tidak bisa disangkal lagi.
Tetapi ia tetap tidak mengatakannya. Bukan karena belum yakin tetapi karena tidak ingin percaya. Lina menatapnya lalu menambahkan satu kalimat pelan tetapi cukup untuk menghancurkan segala sesuatu. Yang tersisa. Orang itu pernah berdiri di samping paman saat pemakaman. Ruang tamu villa yang luas sepi hingga terdengar jelas suara jam dinding. Cahaya sore menembus tirai tipis. Menciptakan garis-garis panjang di lantai marmer yang dingin. Rizky berdiri dekat jendela. Kedua tangan di saku. Memandang ke taman belakang tempat semuanya dimulai 2 tahun lalu. Lina duduk di sofa. Kedua tangan memegang erat tas kecil usang. Gadis kecil itu tidak berbicara sejak masuk ke sini. Hanya diam-diam mengamati sekeliling. Seolah sedang memastikan kembali ingatan lama. Ruang ini tidak asing baginya. Meskipun ia belum pernah secara resmi masuk. Kamu bilang ibumu pernah di sini, Rizky angkat bicara tanpa berbalik. Ya. Lina menjawab pelan. Tapi tidak seperti yang paman kira. Rizky berbalik. Tatapannya berat. Jelaskan lebih detail. Lina membuka tasnya. Mengeluarkan sebuah USB kecil berwarna abu-abu yang tergores. Gadis kecil itu meletakkannya di meja. Mendorongnya perlahan ke arah Rizky. Ini yang ibu berikan. Rizky melihat USB itu. Tidak langsung menyentuhnya. Kapan sehari sebelum ibu meninggal? Kata Lina. Dia bilang apa? Dia bilang. Jika terjadi sesuatu harus menjaga ini dengan segala cara. Lina menatapnya. Dan hanya memberikannya kepada orang yang bisa dipercaya. Rizky memejamkan mata sesaat. Jadi mengapa baru sekarang kamu memberikannya? Karena saya tidak tahu apakah paman bisa dipercaya atau tidak. Lina menjawab langsung. Rizky membuka mata. Menatap gadis kecil itu. Ia tidak bereaksi. Hanya mengangguk pelan seolah menerima jawaban itu. Apa isinya, tanyanya. Saya tidak tahu semuanya. Lina berkata. Tapi ada nama. Ada nomor. Ada rekaman suara. Rizky membungkuk. Mengambil USB itu. Ringan tetapi terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pegang. Ia melangkah ke meja kerja. Mencolokkannya ke laptop. Layar menyala. Menampilkan banyak folder. Rizky membuka satu persatu. Tatapannya perlahan berubah dengan setiap file. Daftar akun. Transaksi transfer uang. Angka-angka besar yang tidak biasa. Nama-nama perusahaan yang tidak jelas asalnya. Ini. Gumamnya. Uang haram. Kata Lina. Rizky tidak menjawab. Melanjutkan membuka file lain. Sebuah rekaman suara terdengar. Suara pria jelas dan tenang. Berbicara tentang transfer uang melalui banyak lapisan untuk menghindari deteksi. Suara itu begitu familiar hingga membuatnya merinding. Ia mematikan file. Tangannya berhenti di keyboard. Kamu sudah mendengarnya, tanyanya. Belum selesai. Lina menjawab. Saya tidak berani. Rizky berbalik. Menatap gadis kecil itu. Kamu tahu ini apa? Saya tahu ini berbahaya. Kata Lina. Tidak hanya berbahaya. Kata Rizky perlahan. Ini adalah bukti. Bukti apa? Rizky diam beberapa detik. Bukti untuk memasukkan seseorang ke penjara. Lina tidak berkata apa-apa. Hanya menatapnya. Kamu tahu siapa orang itu? Tanya Rizky. Lina menggelengkan kepala. Saya tidak yakin. Rizky kembali ke layar. Membuka kembali rekaman suara. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas dalam keheningan ruangan. Ia mendengarkannya tanpa memotong. Tanpa memutar ulang. Saat rekaman suara berakhir, ia mematikan komputer. Paman tahu siapa orang itu sekarang. Katanya. Lina menatapnya. Menunggu. Rizky tidak menyebutkan nama. Ia melangkah beberapa langkah di ruangan lalu berhenti. Ibumu tahu tentang ini sejak kapan? Tidak lama sebelum meninggal. Lina menjawab. Dia sangat khawatir. Dia memberitahu paman. Dia berniat memberitahu. Lina menatapnya. Tapi belum sempat.
Kalimat itu seperti luka yang lebih dalam pada apa yang telah Rizky bawa di hatinya. Ia teringat panggilan yang terlewat. Teringat kalimat yang menggantung di dapur. "Kamu tahu apa yang ibumu berniat katakan?" tanyanya. Tidak jelas. Lina menggelengkan kepala. Hanya tahu dia bilang orang itu tidak seperti yang orang kira. Rizky tertawa sinis. Tanpa sedikit pun kegembiraan. Benar. Keheningan panjang terjadi. "Jadi sekarang paman akan melakukan apa?" tanya Lina. Rizky tidak langsung menjawab. Ia menatap USB di tangannya lalu mendongak. Menatap gadis kecil itu. "Apa yang kamu ingin paman lakukan?" "Menuntut keadilan untuk ibu saya," kata Lina. "Dan jika paman melakukan itu, kamu tahu apa yang akan terjadi?" "Saya tahu." Lina mengangguk. "Kamu bisa mati." Rizky terdiam. "Kamu mengatakan itu tanpa takut?" tanyanya. "Saya sudah takut." Lina menjawab. Selama 2 tahun ini, Rizky menatap gadis kecil itu. Untuk pertama kalinya melihat dengan jelas keteguhan di balik tubuh mungil itu. "Kamu punya pilihan lain?" tanyanya. "Tidak." Lina menggelengkan kepala. Rizky berbalik. Menatap keluar jendela. Matahari sudah terbenam. Cahaya meredup. Tetapi di hatinya justru sebaliknya. "Kamu bisa menyerahkan ini ke polisi," katanya. "Saya sudah memikirkannya." Lina menjawab. "Tapi saya tidak percaya mereka." "Mengapa?" "Karena jika mereka percaya, semuanya tidak akan diabaikan sejak awal," kata Lina. Rizky tidak membantah. "Saya butuh paman." Lina menambahkan. "Bukan karena paman kaya." "Lalu karena apa?" "Karena paman adalah satu-satunya orang yang terkena dampak langsung." Lina menatapnya. "Dan paman punya alasan untuk tidak menyerah." Rizky berbalik. Menatap gadis kecil itu. "Kamu yakin?" "Saya tidak yakin," Lina berkata. "Tapi saya tidak punya siapa-siapa lagi." Kalimat itu membuat ruangan menjadi lebih berat. "Dan jika paman menolak?" tanya Rizky. "Saya akan melanjutkan sendiri." Lina menjawab. "Kamu pikir kamu bisa? Saya sudah bertahan hidup sampai sekarang," kata Lina. Rizky tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, ia melangkah mendekati meja. Meletakkan USB itu. "Kamu tinggal di sini." Lina mendongak. "Tinggal ya," kata Rizky. "Di luar sana tidak aman." "Saya tidak ingin merepotkan." "Kamu tidak merepotkan," Rizky menjawab. "Kamu adalah alasan paman melakukan ini." Lina diam lalu mengangguk. Rizky melangkah ke pintu tetapi berhenti sesaat. "Lina," katanya. "Kamu benar tentang satu hal. Apa paman harus memilih?" Ia tidak berbalik. Hanya melanjutkan. "Dan paman sudah memilih." Pintu tertutup. Pelan. Lina duduk dia menatapnya di ruangan sebelah. Rizky berdiri sendiri. Telepon di tangannya. Ia melihat ke daftar kontak. Berhenti pada nama yang familiar. Jarinya berhenti di layar. 1 detik. 2 detik. Lalu ia menelepon. Telepon berdering. Suara di ujung sana terdengar. Begitu familiar hingga membuat jantungnya bergetar. "Rizky." "Ada apa?" Rizky tidak langsung menjawab. Ia merapatkan telepon lalu berkata. Suaranya senormal mungkin. "Nanti malam sibuk." "Tidak. Saya ingin bertemu." Keheningan singkat. "Boleh?" jawab orang itu. Di mana Rizky melihat ke arah pintu kamar tempat Lina duduk. "Tempat biasa," katanya. "Oke. Saya akan datang." Panggilan berakhir. Rizky meletakkan telepon. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Ia tidak merasa kosong. Hanya merasa bahaya. Dan sangat jelas. Orang yang baru saja ia telepon adalah satu-satunya orang yang tidak pernah ia curigai. Malam itu turun di kota lebih cepat dari yang Rizky kira. Lampu kuning memantul di jalan basah setelah hujan singkat. Menciptakan kesan kabur yang tidak menyenangkan. Di dalam mobil, Rizky duduk diam.
Tangan di kemudi tetapi belum menyalakan mesin. Ia melihat ke kaca spion. Bukan untuk menyesuaikan tetapi untuk mengamati. Sebuah sepeda motor berdiri tidak jauh dari sana. Pengendara memakai helm tertutup, tidak jelas wajahnya. Tidak ada yang aneh. Tetapi Rizky tetap menatapnya lebih lama dari biasanya. Paman melihatnya. Suara Lina terdengar dari kursi belakang. Rizky tidak berbalik. Kamu melihat apa mobil itu berdiri di sana sejak kita keluar rumah? Kata Lina. Rizky menyalakan mesin tetapi belum langsung pergi. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin. Lina menjawab. Tapi saya tidak berpikir begitu. Rizky tidak berkata apa-apa lagi. Melaju ke jalan. Sepeda motor di belakang tidak langsung bergerak. Tetapi ketika Rizky berbelok melewati dua jalan, sepeda motor itu muncul lagi di spion. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh. Menjaga jarak yang cukup agar tidak menarik perhatian. Kamu yakin? Tanya Rizky. Saya terbiasa diikuti. Kata Lina. Saya tahu mereka tidak pernah mendekat. Rizky merapatkan kemudi. Ia tiba-tiba berbelok ke gang kecil, lalu kembali ke jalan utama. Mobil di belakang kehilangan jejak beberapa detik, tetapi kemudian muncul lagi. Baiklah, kata Rizky. Bukan kebetulan. Lina tidak berkata apa-apa. Hanya melihat keluar jendela. Kamu melihat wajahnya, tanya Rizky. Tidak. Lina menggelengkan kepala. Tapi cara mereka menjaga jarak sama. Rizky mengangguk pelan. Orang profesional atau terbiasa? Kata Lina. Mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran kecil. Rizky mematikan mesin. Berbalik menatap Lina. Kamu di sini? Paman mau kemana, tanya Lina. Bertemu seseorang. Rizky menjawab. Orang itu, Lina bertanya lagi. Rizky tidak. Langsung menjawab. Kamu diam di mobil. Kunci pintu. Tidak. Lina menggelengkan kepala. Saya tidak mau sendirian. Rizky menatap gadis kecil itu. Sedikit terkejut. Di sini lebih aman. Tidak ada tempat yang aman. Kata Lina. Saya ikut paman. Rizky ragu sesaat lalu mengangguk. Dekat dengan paman. Keduanya keluar dari mobil. Udara di luar lembab dan berat. Rizky tidak berbalik melihat sepeda motor. Tetapi ia tahu sepeda motor itu masih di sana. Mereka masuk ke gedung. Naik lift. Lina berdiri dekat Rizky. Tidak berkata apa-apa tetapi matanya selalu mengamati. Kamu takut, tanya Rizky. Ya. Lina menjawab. Tapi saya sudah terbiasa. Pintu lift terbuka. Mereka masuk ke sebuah kantor kecil. Lampu putih terang dingin. Seorang pria berdiri ketika melihat Rizky. Anda sudah datang, kata pria itu. Mas Budi. Rizky mengangguk. Pria itu menatap Lina. Ini orang yang perlu dilindungi. Rizky menjawab. Mas Budi tidak. Bertanya lagi. Ada apa? Rizky meletakkan setumpuk kertas di meja. Saya perlu Anda memeriksa transaksi ini. Budi membukanya. Melirik cepat beberapa halaman. Tatapannya perlahan menjadi serius. Ini tidak sederhana. Saya tahu, kata Rizky. Anda mendapatkannya dari mana, tanya Budi. Tidak penting. Rizky menjawab. Saya perlu tahu apakah ini asli atau palsu. Budi mengangguk. Saya akan memeriksanya. Ada satu hal lagi, kata Rizky. Apa ada orang yang mengikuti saya? Rizky menatap lurus. Budi terdiam. Anda yakin? Rizky menjawab. Dan mungkin mereka juga mengikuti anak ini. Budi menatap Lina lalu kembali. Anda ingin saya melakukan apa? Atur pengawal secara diam-diam, kata Rizky. Jangan sampai ketahuan. Budi mengangguk. Saya mengerti. Dan Rizky berhenti. Jika terjadi sesuatu, prioritaskan anak ini. Lina menatap Rizky tanpa berkata apa-apa. Budi mengangguk lagi. Saya akan mengurusnya. Rizky berbalik ke Lina.
Kamu menginap di sini malam ini. Bagaimana dengan Paman, tanya Lina. Paman ada urusan. Rizky menjawab. Bahaya, kata Lina. Paman tahu. Rizky mengangguk. Lina menatapnya beberapa detik lalu berkata. Paman jangan pergi sendirian. Rizky tersenyum pelan. Paman tidak sendiri. Lina tidak sepenuhnya percaya. Tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Rizky berbalik. Melangkah ke pintu. Budi mengikutinya mengantar ke bawah. Apa yang Anda lakukan, tanya Budi ketika pintu lift tertutup. Menghadapi. Rizky menjawab. Siapa? Rizky menatap lurus ke depan. Orang yang paling saya percayai. Budi terdiam. Anda yakin, tanyanya. Belum, kata Rizky. Tapi sebentar lagi. Pintu lift terbuka. Rizky keluar. Lampu jalan masih kuning dan kabur. Sepeda motor itu masih di sana. Pengendara masih tidak bergerak. Rizky berjalan ke mobilnya. Membuka pintu tetapi tidak langsung masuk. Ia berbalik. Menatap lurus. Ke arah sepeda motor. 1 detik. 2 detik. Orang itu berbalik ke arah lain seolah tidak peduli. Rizky masuk mobil. Menyalakan mesin. Ia tidak langsung berbelok tetapi lurus. Lalu tiba-tiba mempercepat laju. Sepeda motor di belakang juga mempercepat laju. Rizky melihat ke kaca spion. Tatapannya dingin. Baiklah, katanya pelan. Ia berbelok ke jalan sepi. Sedikit lampu. Sedikit mobil. Sepeda motor di belakang masih membuntutinya. Rizky mengurangi kecepatan. Sepeda motor di belakang juga mengurangi kecepatan. Ia mengerem mendadak. Sepeda motor di belakang berhenti beberapa meter jauhnya. Rizky membuka pintu. Keluar. Keluar sini, katanya keras. Orang di sepeda motor tidak bergerak. Rizky melangkah mendekat. Saya tahu Anda mengikuti saya. Orang itu tetap diam. Rizky melangkah 1 langkah lagi. Orang itu tiba-tiba menyalakan mesin. Berbalik berniat pergi. Berhenti, Rizky berteriak. Mobil melaju. Rizky berdiri diam. Menatapnya. Tidak mengejar. Ia sudah cukup melihat. Ia kembali ke mobil. Duduk. Tangan masih erat memegang kemudi. Telepon berdering. Sebuah pesan tanpa nomor. Tanpa nama. Hanya 1 baris singkat. Anda sudah terlalu jauh. Rizky menatap layar tanpa berkedip. 1 detik kemudian. Telepon berdering lagi. Sebuah gambar. Rizky membukanya. Itu adalah foto yang diambil dari jauh. Lina sedang berdiri di kantor Budi. Rizky merapatkan telepon. Pesan kedua muncul. Jangan libatkan anak itu. Rizky mendongak. Menatap ke depan. Kali ini ia tidak lagi ragu. Bayangan itu tidak hanya bergerak, tetapi sudah mulai bertindak. Kedai kopi favorit di sudut jalan masih terang benderang seperti setiap malam. Musik lembut terdengar teratur, tidak terlalu keras. Cukup untuk menutupi percakapan pribadi. Rizky masuk. Matanya menyapu cepat sekeliling, lalu berhenti di meja di sudut tempat ia dan Fajar biasa duduk. Fajar sudah ada di sana lebih dulu. Ia duduk tegak. Jasnya rapi. Tangan memegang secangkir kopi, tetapi belum diminum. Ketika melihat Rizky, Fajar tersenyum. Senyum familiar, seolah tidak ada yang pernah berubah. Sudah datang, kata Fajar. Rizky menarik kursi. Duduk di hadapannya. Ya, sudah lama tidak bertemu berdua seperti ini. Fajar menyesap kopinya. Pekerjaan akhir-akhir ini lancar, tetap begitu. Jawab Rizky singkat. Fajar menatapnya beberapa detik lalu tersenyum pelan. Anda selalu begitu. Lebih pendiam dari sebelumnya. Rizky tidak menjawab. Hanya memesan segelas air. Pelayan mengangguk lalu pergi. Ada apa, tanya Fajar. Anda menelepon saya terburu-buru seperti ini pasti bukan hanya untuk minum kopi. Rizky menatap lurus ke arahnya. Saya sedang meninjau kembali beberapa masalah lama.
Fajar sedikit terdiam, tetapi cukup bagi Rizky untuk menyadarinya. Kebakaran itu, kata Rizky. Ruang di antara keduanya seolah melambat. Fajar meletakkan gelasnya. Jarinya mengetuk-ngetuk pelan ke tepi meja. Sudah 2 tahun, kata Fajar. Anda masih belum bisa melepaskannya belum? Rizky menjawab. Fajar menghela napas. Bersandar di kursi. Rizky, saya mengerti Anda. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Mungkin, kata Rizky. Jika itu bukan kecelakaan. Fajar menatapnya. Tatapannya tidak lagi nyaman seperti sebelumnya. Apa maksud Anda? Rizky tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan teleponnya. Meletakkannya di meja tetapi tidak membuka apapun. Saya melihat ada beberapa hal yang tidak masuk akal, kata Rizky perlahan. Contohnya, tanya Fajar. Waktu, jawab Rizky. Cara api menyebar. Fajar diam sesaat lalu tersenyum pelan. Anda hanya mempersulit diri sendiri. Mungkin, kata Rizky. Tapi saya ingin yakin. Fajar menatapnya. Tatapannya lebih tajam. Anda mencurigai siapa? Rizky tidak berkedip. Saya belum tahu. Keheningan singkat. Jadi Anda berencana melakukan apa? Tanya Fajar. Memeriksa. Rizky menjawab. Dengan cara apa? Rizky mengangkat bahu pelan. Saya punya beberapa sumber. Fajar tertawa tetapi tidak lagi alami. Anda harus berhati-hati. Hal-hal seperti ini tidak sederhana. Benar. Rizky mengangguk. Tidak sederhana. Pelayan membawa air. Rizky memegang gelasnya tetapi tidak minum. Anda masih ingat malam itu? Tanya Rizky. Tentu saja. Jawab Fajar. Mengapa tidak Anda di mana? Tanya Rizky. Di acara amal. Fajar menjawab segera. Anda tahu itu. Sampai jam berapa? Sekitar jam 10. Kata Fajar. Setelah itu saya pulang. Ada yang bisa mengkonfirmasi? Fajar menatapnya. Tatapannya berubah jelas. Anda sedang menyelidiki saya. Rizky tidak menjawab langsung. Saya hanya bertanya. Kedengarannya bukan hanya bertanya. Kata Fajar. Rizky terdiam. Fajar tertawa pelan. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih dingin. Anda pikir saya terlibat? Saya belum mengatakan itu. Rizky menjawab. Tapi Anda sudah berpikir. Kata Fajar. Rizky tidak menyangkal. Anda tahu itu tidak masuk akal? Tanya Fajar. Mungkin. Kata Rizky. Tapi saya tetap perlu memeriksa. Fajar bersandar di kursi. Menatap langit-langit sesaat lalu berbalik. Anda sudah berubah. Ya. Jawab Rizky. Karena anak itu? Tanya Fajar. Rizky terdiam. Anak yang mana? Tanyanya. Fajar tersenyum pelan. Jangan pura-pura. Rizky tidak berkata apa-apa. Saya melihatnya. Kata Fajar. Di kantor Budi. Udara seolah membeku. Anda mengikuti saya? Tanya Rizky. Tidak perlu. Jawab Fajar. Informasi datang sendiri. Rizky merapatkan tangannya. Anda tidak seharusnya terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kata Fajar. Itu berbahaya. Anda tahu itu berbahaya? Tanya Rizky. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja. Jawab Fajar. Rizky menatap lurus ke arahnya. Misalnya? Fajar diam sesaat. Masa lalu. Katanya. Rizky tidak berkedip. Jika masa lalu itu palsu? Fajar tersenyum pelan. Anda sudah terlalu jauh. Kalimat itu persis sama dengan pesan tadi malam. Rizky merasakan jantungnya berdebar lebih kencang tetapi wajahnya tetap tenang. Saya hanya ingin kebenaran. Katanya. Dan jika kebenaran tidak seperti yang Anda kira? Tanya Fajar. Maka saya akan menerimanya. Rizky menjawab. Fajar menatapnya sangat lama seolah sedang mempertimbangkan. Anda yakin? Tanyanya. Yakin. Kata Rizky. Keheningan panjang terjadi. Fajar memutar gelas kopinya pelan lalu meletakkannya. Baiklah. Katanya.
Jika Anda ingin kebenaran. Rizky tidak berkata apa-apa. Fajar mencondongkan badannya ke depan. Suaranya lebih rendah. Anda tidak akan menyukainya. Rizky menatap lurus. Coba saja, katanya. Fajar tertawa tetapi tanpa sedikit pun kegembiraan. Anda selalu keras kepala seperti itu, katanya. Rizky tidak bereaksi. Tapi ada satu hal yang belum Anda mengerti. Fajar melanjutkan. Apa tidak semua orang ingin Anda tahu kebenarannya? Jawab Fajar. Misalnya, tanya Rizky. Fajar tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling kedai lalu berbalik. Ada orang-orang yang akan melakukan apapun untuk menyimpannya, katanya. Rizky menjaga tatapannya. Kalau begitu mereka harus berhati-hati, katanya. Fajar tersenyum pelan. Tidak. Rizky mengernyit. Mereka tidak perlu berhati-hati, kata Fajar. Mengapa Fajar memiringkan kepalanya? Tatapannya berubah total. Karena mereka sudah bersiap, katanya. Udara di antara keduanya seolah membeku. Rizky tidak berkata apa-apa. Fajar duduk tegak kembali. Mengambil dompetnya. Meletakkan uang di meja. Anda harus berhenti, katanya. Sebelum terlambat. Rizky tidak menahan. Fajar berdiri. Membenarkan jasnya. Karena kali ini, katanya dengan suara sangat pelan. Rizky mendongak. Fajar membungkuk. Berbisik di telinganya. Bukan hanya Anda yang terlibat dalam permainan ini. Ruang kerja di lantai atas hampir tanpa suara. Hanya terdengar suara AC yang berdesir pelan. Lampu putih menyinari meja kayu besar. Tempat dua pria saling berhadapan. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Tetapi terasa ada banyak hal yang hadir di antara mereka. Rizky berdiri dekat pintu. Tidak duduk seperti biasanya. Ia menatap Fajar. Tatapannya tidak lagi ragu. Kita tidak perlu bertele-tele lagi. Fajar duduk di belakang meja. Tangan diletakkan di permukaan kayu. Tatapannya tenang. Anda mau apa kebenaran? Rizky menjawab. Anda sudah punya jawabannya, kata Fajar. Hanya saja belum berani percaya. Rizky melangkah mendekat. Meletakkan sebuah telepon di meja. Saya ingin mendengarnya dari mulut Anda sendiri. Fajar melihat telepon itu lalu menatap Rizky. Anda merekam ya? Kata Rizky langsung. Dan saya tidak menyembunyikannya. Fajar tersenyum pelan. Anda pikir saya akan mengaku? Saya pikir Anda akan berbicara. Rizky menjawab. Mengapa? Karena Anda selalu suka mengendalikan cerita, kata Rizky. Dan Anda pikir Anda sedang menang. Fajar diam beberapa detik lalu bersandar di kursi. Anda benar-benar sudah berubah. Anda juga. Rizky menjawab. Tidak. Fajar menggelengkan kepala. Saya tetap sama sejak awal. Udara di ruangan itu menjadi berat. Malam itu, kata Rizky perlahan. Anda di mana? Fajar tidak langsung menjawab. Ia menatap Rizky. Tatapannya tidak lagi menghindar. Anda benar-benar ingin mendengarnya ya? Fajar mengangguk pelan. Ia berdiri. Keluar dari meja. Mendekati jendela. Kota di bawah masih terang benderang. Ramai seolah tidak ada hubungannya dengan ruangan ini. Saya meninggalkan acara jam 10, kata Fajar. Bukan jam 12 seperti laporan. Rizky tidak berkedip. Saya datang ke rumah Anda. Fajar melanjutkan. Menggunakan kunci cadangan. Anda masuk untuk apa? Tanya Rizky. Fajar berbalik. Tatapannya lebih dingin. Anda sudah tahu. Saya ingin mendengar Anda mengatakannya. Fajar tersenyum pelan. Baiklah. Ia melangkah mendekat. Berdiri di hadapan Rizky. Saya masuk untuk membunuhnya, kata Fajar. Ruang seolah pecah dalam sekejap keheningan. Rizky merapatkan tangannya tetapi tidak memotong perkataan. Dia sudah tahu terlalu banyak, kata Fajar. Akun. Transaksi. Semuanya.
Dia memberitahu Anda, tanya Rizky. Belum. Fajar menggelengkan kepala. Tapi dia berencana mengatakannya. Rizky memejamkan mata sesaat lalu membukanya. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi, kata Fajar melanjutkan. Tidak setelah semua yang saya lakukan. Untuk siapa, tanya Rizky. Untuk kita berdua. Fajar menjawab. Rizky tertawa. Untuk pertama kalinya, ada emosi yang jelas. Jangan libatkan saya. Anda sudah terlibat di dalamnya, kata Fajar. Hanya saja tidak tahu. Rizky menggelengkan kepala. Saya tidak terlibat. Uang Anda melewati sistem itu, kata Fajar. Anda pikir itu bersih? Rizky terdiam. Tidak ada yang bersih, kata Fajar. Hanya siapa yang melihatnya saja. Rizky menatapnya. Tatapannya perlahan dingin. Anda membunuhnya, Rizky berkata. Karena dia akan mengatakan yang sebenarnya. Karena dia akan menghancurkan segalanya. Fajar mengoreksi. Itu kebenarannya. Itu bahaya, kata Fajar. Rizky tidak berdebat lagi. Apa yang Anda lakukan? Tanyanya. Fajar menghela napas pelan. Saya masuk rumah. Mematikan sistem alarm. Dengan kode saya. Rizky bertanya. Dengan kode yang Anda berikan pada saya. Fajar menjawab. Rizky tidak bereaksi. Saya berbicara dengannya. Fajar melanjutkan. Dia tidak terkejut melihat saya. Dia percaya Anda, kata Rizky. Itu kesalahannya. Fajar menjawab. Rizky merapatkan tangannya lebih erat. Setelah itu tanyanya. Saya melakukan apa yang perlu. Saya lakukan, kata Fajar. Anda membunuhnya. Fajar menatap lurus. Ya. Tidak ada penghindaran. Tidak ada penyesalan. Lalu saya mengatur kebakaran itu, kata Fajar. Bensin. Banyak titik api agar terlihat seperti kecelakaan. Rizky tidak berkata apa-apa. Saya pergi. Fajar melanjutkan. Dan menelepon. Sudah selesai, kata Rizky. Fajar terdiam sesaat lalu mengangguk. Benar. Ruang seolah membeku. Ada yang melihat, kata Rizky. Fajar menatapnya. Anak itu. Rizky tidak menyangkal. Saya sudah mencarinya, kata Fajar. Tapi tidak cukup cepat. Dan sekarang? Tanya Rizky. Fajar tersenyum pelan. Sekarang berbeda. Rizky tidak berkata apa-apa. Fajar melangkah mendekat. Suaranya merendah. Anda sudah membawanya ke terang, katanya. Kesalahan terbesar Anda. Tidak. Rizky menjawab. Kesalahan Anda adalah membiarkannya hidup. Fajar tertawa tetapi matanya tidak gembira. Anda pikir Anda sedang menang? Tanyanya. Tidak, kata Rizky. Saya hanya mengakhiri ini. Fajar menatapnya beberapa detik lalu mengangguk pelan. Baiklah, katanya. Gerakan cepat. Fajar mencabut pistol dari punggungnya. Rizky berdiri diam. Tidak mundur. Anda lebih lambat dari saya, kata Fajar. Rizky tidak bereaksi. Hanya menatap lurus. Anda pikir saya tidak bersiap? Tanya Fajar. Anda selalu bersiap. Rizky menjawab. Jadi Anda pikir Anda akan pergi dari sini bagaimana? Tanya Fajar. Rizky tidak menjawab. Fajar melangkah mendekat. Moncong pistol mengarah lurus ke dada Rizky. Anda sudah terlalu jauh, katanya. Anda juga. Rizky menjawab. Keheningan singkat. Ada hal yang tidak Anda mengerti, kata Fajar. Apa Anda bukan satu-satunya yang perlu saya tangani? Rizky tidak berkedip. Anak itu, kata Fajar. Jantung Rizky sedikit bergetar tetapi wajahnya tidak berubah. Anda tidak menyentuhnya, kata Rizky. Fajar tersenyum pelan. Anda tidak lagi punya hak untuk memutuskan. Rizky tidak berkata apa-apa. Suara kecil terdengar dari arah pintu. Fajar terdiam. Pintu terbuka. Lina berdiri di sana.
Mungil tetapi tidak mundur. Di tangannya ada sebuah perangkat kecil. Saya sudah merekam semuanya, kata Lina. Fajar menatap gadis kecil itu. Tatapannya berubah untuk pertama kalinya. Tidak, katanya. Ya, Lina menjawab. 1 detik. 2 detik. Pintu di belakang Lina terbuka lebih lebar. 3 pria masuk dengan cepat dan tegas. Letakkan pistolnya. Seorang berteriak. Fajar berbalik tetapi sudah terlambat. Seorang pria menerkam. Mengunci tangannya. Pistol jatuh ke lantai. Fajar meronta tetapi tidak bisa lepas. Rizky berdiri diam. Melihat semuanya. Anda Fajar menggeram. Anda sudah mengaturnya. Rizky tidak menjawab. Fajar ditarik keluar pintu tetapi masih berbalik. Tatapannya tidak lagi tenang, tetapi penuh kemarahan. Ini belum selesai, kata Fajar. Rizky menatap lurus. Sudah selesai. Jawabnya. Pintu tertutup. Ruangan menjadi sunyi kembali. Lina berdiri di sana. Tangannya masih memegang perangkat, tetapi sedikit gemetar. Rizky melangkah mendekat. Kamu baik-baik saja, tanyanya. Lina mengangguk pelan. Kamu melakukannya dengan baik, kata Rizky. Lina menatapnya lalu bertanya pelan. Paman. Ya, Paman percaya saya sekarang. Rizky menatap gadis kecil itu sesaat lalu ia mengangguk. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi. Telepon salah satu anggota tim. Berdereng. Orang itu melihat layar lalu menatap Rizky. Pak Rizky. Katanya. Ya, kami baru saja mendapat kabar. Rizky mengernyit. Seseorang telah membobol tempat anak itu menginap sebelumnya. Udara kembali dingin. Dan orang itu berhenti. Rizky menatap lurus. Ada tanda-tanda mereka mencari sesuatu yang lain. Rizky merapatkan tangannya. Bukan hanya bukti, kata Lina pelan. Rizky berbalik ke gadis kecil itu. Ada apa lagi, tanyanya. Lina menatapnya. Tatapannya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada satu hal lagi yang ibu belum selesai katakan. Pagi di pemakaman lebih sepi dari biasanya. Hanya terdengar suara angin lembut berdesir di antara pepohonan tinggi. Sinar matahari menembus nisan abu-abu. Menciptakan bayangan terang dan gelap yang saling berinteraksi. Rizky berdiri di depan makam Siti Anisa. Tangannya memegang seikat bunga putih. Tidak terburu-buru meletakkannya. Lina berdiri di sampingnya. Diam. Kedua tangan menggenggam erat ujung bajunya. Gadis kecil itu tidak melihat sekeliling. Hanya menatap nisan. Seolah berusaha mengingat setiap detail. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit pertama. Kamu pernah ke sini sebelumnya, tanya Rizky. Ya. Lina menjawab pelan. Sekali. Kamu pergi sendiri, ya? Rizky mengangguk pelan lalu membungkuk. Meletakkan bunga. Ia tidak berlutut. Tidak melakukan apapun yang istimewa. Hanya berdiri dia menatap nama yang terukir di batu. Siti Anisa. 2 tahun terakhir ia telah datang ke sini berkali-kali tetapi belum pernah merasa sedekat ini seperti hari ini. Aku terlambat, kata Rizky pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Lina mendengarnya tetapi tidak menyela. Kamu meneleponku. Ia melanjutkan. Tapi aku tidak mengangkatnya. Angin berhembus pelan. Membawa aroma rumput basah. Rizky memejamkan mata sesaat lalu membukanya. Aku memikirkan panggilan itu setiap hari. Katanya. Aku pikir, jika aku mengangkatnya, mungkin kamu tidak akan meninggal. Lina menatapnya. Tatapannya tidak lagi hati-hati seperti sebelumnya. Paman tidak yakin, katanya. Rizky tersenyum pelan. Tanpa sedikit pun kegembiraan. Ya, tidak yakin. Tapi paman di sini, kata Lina. Rizky berbalik menatap gadis kecil itu. Dan paman tidak menyerah. Lina melanjutkan. Rizky diam sesaat lalu mengangguk. Berkat kamu. Lina tidak berkata apa-apa lagi. Keheningan yang panjang terjadi. Tetapi tidak lagi seberat sebelumnya.
Rizky berdiri tegak. Menarik napas dalam. Aku sudah tahu semuanya. Katanya dengan suara lebih jelas. Orang yang melakukan itu. Lina menunduk seolah berbagi dengannya. Dan aku sudah melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Kata Rizky. Kebenaran telah terungkap. Angin kembali berhembus lebih pelan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Katanya. Tapi aku tidak akan membiarkannya terkubur. Lina menatapnya lalu menatap. Nisan. Saya pikir ibu tahu. Katanya. Tahu apa, tanya Rizky. Bahwa paman akan melakukan hal yang benar. Lina menjawab. Rizky tidak langsung menjawab. Ia menatap nama Siti Anisa untuk terakhir kalinya lalu berbalik. Kita pulang. Katanya. Lina mengangguk. Mengikutinya. Mobil berhenti di depan gerbang villa. Tempat semuanya pernah dimulai. Rumah itu sudah direnovasi. Tidak ada lagi jejak kebakaran. Tetapi kenangan masih ada di sana. Rizky turun lebih dulu. Membuka pintu untuk Lina. Bagaimana menurutmu, tanyanya. Lina melihat sekeliling. Matanya perlahan membesar. Wah, besar sekali. Rizky tersenyum pelan. Ya, memang besar. Saya belum pernah tinggal di tempat seperti ini. Kata Lina. Sekarang kamu punya. Rizky menjawab. Lina berbalik menatapnya seolah tidak yakin ia mendengar dengan benar. Apa yang paman katakan? Rizky tidak langsung menjawab. Ia masuk lalu berbalik menatap gadis kecil itu. Masuklah, katanya. Lina melangkah lebih pelan. Gadis kecil itu berhenti di pintu seolah masih ragu. Berapa lama saya bisa tinggal di sini, tanyanya. Rizky menatapnya tanpa menghindar. Jika kamu mau. Tinggallah. Tinggal, Lina mengulang. Ya. Rizky mengangguk. Bukan sementara. Lina tidak berkata apa-apa. Gadis kecil itu melihat sekeliling ruangan besar lalu menatapnya lagi. Saya tidak terbiasa. Katanya. Paman juga. Rizky menjawab. Tapi kita bisa belajar. Lina terdiam. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Kata Rizky. Paman juga. Jawaban itu tidak berat. Hanya sekadar kebenaran. Kamu tidak sendirian lagi. Ia melanjutkan. Lina menunduk. Tidak langsung menjawab. Kamu bisa menolak. Rizky berkata. Paman tidak akan memaksa. Keheningan singkat. Lina mendongak. Tatapannya tidak lagi menghindar. Jika saya tinggal. Ya. Paman akan meninggalkan saya. Lina bertanya. Pertanyaan sederhana itu membuat Rizky terdiam. Ia melangkah mendekat. Duduk sejajar dengan gadis kecil itu. Tidak. Kata Rizky. Yakin? Lina bertanya. Yakin. Rizky menjawab. Lina menatapnya seolah sedang memeriksa. Mengapa, tanyanya. Rizky diam sesaat. Karena paman sudah melewatkannya sekali. Katanya. Paman tidak ingin mengulanginya. Lina tidak berkata apa-apa lagi. Kamu bisa tinggal di sini. Rizky berkata. Bukan karena paman berutang pada ibumu. Lalu karena apa, tanya Lina. Karena paman ingin. Rizky menjawab. Keheningan sesaat lalu. Lina mengangguk pelan. Baiklah, saya tinggal. Katanya. Rizky berdiri. Tidak menyembunyikan senyum tipisnya. Baiklah. Katanya. Hari-hari berikutnya berlalu lebih lambat tetapi lebih jelas. Lina tidak lagi tidur meringkuk. Tidak lagi menyembunyikan makanan di bawah bantal. Rizky tidak lagi makan sendirian. Tidak lagi melihat keluar jendela, tanpa melihat apapun. Suatu malam, keduanya duduk makan bersama di dapur. Tidak ada orang lain. Tidak ada rapat. Tidak ada telepon. Kamu belajar di mana, tanya Rizky. Saya sudah lama tidak sekolah. Lina menjawab. Kamu mau sekolah lagi? Lina berpikir sejenak lalu mengangguk. Boleh ya? Kata Rizky. Kita akan mengaturnya. Lina menatapnya lalu bertanya pelan. Aman? Ya?
Saya bisa memanggil paman. Apa? Rizky berhenti. Menatap gadis kecil itu. 1 detik. 2 detik. Kamu mau memanggil apa? Tanyanya. Lina tidak langsung menjawab. Saya bisa memanggil ayah, katanya dengan suara sangat pelan. Rizky tidak berkata apa-apa sesaat lalu. Ia mengangguk. Boleh, katanya. Lina tidak tertawa keras. Hanya tersenyum tipis. Tetapi cukup untuk mengubah seluruh ruangan. Ayah, katanya mencoba. Rizky mendengarnya lalu mengangguk lagi. Ya, di luar. Angin berhembus melalui taman. Membawa suara lembut dedaunan. Tidak ada lagi yang berat. Tidak ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi sebelum berdiri, Lina tiba-tiba menambahkan. Suaranya tidak lagi pelan seperti sebelumnya. Ayah. Rizky berbalik. Ada satu hal lagi, kata Lina. Apa? Gadis kecil itu menatapnya. Tatapannya menjadi serius. USB itu bukan satu-satunya yang ibu tinggalkan. Jika cerita ini menyentuh Anda di titik manapun, silakan sukai dan bagikan, agar cerita ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Siapa tahu, di suatu tempat akan ada seseorang yang menemukan empati, harapan, atau kekuatan untuk melangkah maju. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kisah-kisah tentang keluarga, cinta, kebenaran, dan hal-hal yang sangat duniawi namun tidak kecil. Beritahu kami dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Dari Indonesia atau dari tempat yang sangat jauh. Setiap komentar Anda adalah motivasi bagi kami untuk terus menceritakan kisah-kisah yang lebih baik setiap hari.